Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha ghafur, yang memberikan kita rizki secara teratur. Sudah sepantasnya kita senantiasa bersyukur agar kita tidak menjadi kufur. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang begitu banyak mengajarkan ajaran-ajaran kebaikan. Semoga kita bisa menjadi umat yang senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran kebaikan yang beliau tinggalkan. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi tempat yang paling sulit untuk kita berbicara? Seringkali sebagai orang tua merasa sudah banyak bicara kepada anak-anaknya, sudah banyak nasihat yang ia sampaikan, tetapi anak juga merasa bahwa ia jarang didengarkan. Ia ingin jujur tentang isi hatinya, tapi seringkali terhenti karena takut disalahpahami. Padahal dalam setiap kata yang kita ucapkan ada cinta, ada doa, bahkan ada luka yang ingin disampaikan. Lalu pertanyaannya, apakah komunikasi kita selama ini sudah benar-benar menghadirkan kehidupan, atau justru membuat jarak yang sebetulnya tidak terlihat? Coba kita renungkan dan kita bayangkan, ketika seorang anak pulang sekolah dengan wajah yang ceria, wajah yang berbinar, ingin cerita kepada orang tuanya bahwa ketika ia berada di sekolah, ia berhasil berani untuk maju ke depan kelas. Tetapi sesampainya di rumah, ibunya sibuk bermain gadget, ayahnya tenggelam dengan pekerjaannya. Mungkin bagi orang tua, cerita anak ini cukup sepele, simple, alah cuma maju ke depan kelas saja. Tapi bagi seorang anak, bisa jadi itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan penuh makna. Tapi ketika ia ingin didengar dengan ceritanya yang mungkin dianggap sepele itu tadi, tidak mendapatkan ruang untuk didengar, lama-kelamaan anak akan merasa bahwa diam adalah lebih dari sekadar cukup untuk ada di rumah ini. Sahabat Unisia yang dirahmati Allah, inilah tanda bahwa komunikasi bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang bagaimana kita bisa hadir sepenuhnya untuk mendengarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 24, "Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit." Kalimat yang baik itu seperti pohon, akarnya kuat, cabangnya menjulang, adalah bentuk dari dampak yang baik. Ketika akar adalah perumpamaan sebagai niat yang tulus, niat yang membawa kebaikan, dan cabang yang menjulang tinggi adalah dampak baik yang terus meluas. Begitu pula dengan komunikasi. Jika sumber niat komunikasi yang dilakukan dengan cara yang baik, ia akan menumbuhkan kebaikan, menumbuhkan cinta, dan membawa keberkahan. Karena itu,
komunikasi orang tua kepada anak justru seharusnya menjadi jembatan kasih sayang. Anak tidak butuh orang tua yang sempurna, tetapi anak butuh orang tua yang hadir sepenuhnya, yang menemani, memahami, dan tulus mendengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan kepada kita. Beliau tidak pernah memotong pembicaraan lawan bicaranya. Beliau selalu hadir penuh mendengarkan lawan bicaranya untuk berbicara. Seakan-akan hanya orang itulah yang menjadi pusat perhatiannya. Jika itu kita lakukan kepada anak-anak kita, bayangkan betapa bahagianya anak-anak kita ketika sereceh apapun, sekecil apapun cerita yang dibagikan, kita mampu mendengarkan dengan baik. Bukan sekedar mendengarkan, tapi hadir dengan sepenuhnya. Dan sesungguhnya dari rumahlah anak belajar berkomunikasi. Rumah yang dipenuhi dengan komunikasi yang sehat akan melahirkan anak-anak yang percaya diri, kritis tapi tetap sopan, jujur penuh empati, dan rendah hati tapi tetap berani. Salah satu kunci komunikasi sehat adalah komunikasi asertif, yaitu menyampaikan pendapat dengan jujur, jelas tapi tetap menghargai lawan bicaranya. Jika ada seorang anak berkata, "Ayah, aku kecewa kenapa hari ini ayah tidak jadi mengantarkan aku sekolah. Bukankah ayah harus menepati janji ayah?" Ini bukan sebagai bentuk kurang ajar, bukan pula bentuk perlawanan, tapi ini adalah bentuk kejujuran dari perasaan yang coba untuk ia sampaikan. Itulah yang dinamakan asertif. Pun begitu dengan orang tua. Ketika anak sedang mengajak berbicara, tapi kondisinya kita sebagai orang tua sedang merasa lelah karena aktivitas, bisa kita sampaikan, "Nak, ayah dan ibu sedang merasa lelah. Bisa kita bicara besok pagi saja?" Ini adalah bentuk asertif, menyampaikan dengan jujur keadaan, tapi tetap menghargai perasaan anak. Tapi juga harus menepati, keesokan harinya juga harus mendengarkan anak bercerita. Kalau pola ini terlatih di rumah, anak akan tumbuh dengan kemampuan yang sama ketika berada di luar rumah. Anak akan terbiasa menyampaikan pendapat dengan berani dan percaya diri, namun tetap santun dan jujur, tapi penuh empati. Lalu kemudian disinilah muncul tentang gaya pola asuh anak. Ada yang disebut permisif parenting, gaya pola asuh yang mungkin sering dianggap negatif. Padahal sesungguhnya permisif bukan berarti membiarkan anak sesuka hatinya menentukan pilihannya tanpa aturan. Bukan sepenuhnya begitu. Permisif sejatinya adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, namun tetap dengan batasan yang sehat. Anak diajarkan untuk berani memilih, namun juga memahami konsekuensi dari pilihannya. Ia diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, namun tetap diarahkan dengan kasih sayang. Inilah yang membuat anak tumbuh dengan percaya diri, mandiri, dan berani berbicara, tapi tetap tahu adab serta menghargai orang lain. Coba kita bayangkan ketika anak kita meminta izin untuk menonton film. "Ayah, bolehkah aku menonton film malam ini?" Lalu kemudian kita sebagai orang tua mengizinkan anak, "Boleh, Nak. Kamu boleh mau menonton film apapun yang kamu suka, tapi harus sesuai dengan usiamu."
nanti ayah dampingi ya. Dan tidak boleh lebih dari jam 9 malam. Kenapa? Supaya nanti tubuhmu tetap sehat dan kamu tidak berat untuk bangun ke sekolah. Itulah bentuk pola asuh permisif. Memberikan kebebasan namun tetap dalam batasan. Dan tentu orang tua hadir untuk mendampingi. Bukan membiarkan anak tanpa arah, tapi mengajarkan batasan dengan penuh kasih sayang. Dengan pola ini, anak akan belajar bahwa kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Allah pun mengatakan dalam Quran surah Luqman ayat 19, "Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, serta lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." Ayat ini mengajarkan tentang tegas tapi santun, jelas tapi beradab. Dan komunikasi ini pada dasarnya merupakan komponen dari pengirim pesan, isi pesan, penerima pesan, dan umpan balik. Yang sering terjadi di dalam rumah itu tidak adanya umpan balik. Anak berbicara, tapi orang tua tidak hadir mendengarkan. Orang tua menasihati, tapi orang tua tidak memastikan apakah nasihat itu benar-benar dipahami dan masuk ke dalam, tidak hanya sekedar telinga, tetapi juga ke dalam hati anak-anaknya. Kemudian ada yang namanya feedback. Tidak terjalinnya umpan balik. Yang akhirnya di tengah-tengah antara komunikan dan komunikator, pengirim pesan dan penerima pesan, ada pesan yang itu tidak tersampaikan dengan baik karena adanya noise. Noise ini mungkin bisa saja karena emosi yang meledak, kemudian asumsi yang terlalu terburu-buru, dan kehadiran gadget. Semua itu bisa menghalangi pesan tersampaikan dengan baik. Untuk itu, ada dua hal penting yang harus kita garis bawahi. Active listening, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar menunggu giliran berbicara. Dan yang kedua adalah empati, berusaha merasakan apa yang dirasakan lawan bicara kita. Dua hal ini dalam komunikasi keluarga akan menjadikan komunikasi itu lebih hidup, lebih menyentuh hati, dan lebih dihargai. Kalau pola komunikasi ini, pola asuh dan pola komunikasi ini dikombinasikan, dikolaborasikan, tentu anak akan tumbuh tidak hanya terampil berbicara, tetapi tampil di masyarakat sebagai generasi yang kritis, tapi sopan, jujur, dan penuh empati. Bukankah itu yang kita harapkan? Sahabat Unisia yang berbahagia, kita bisa meneladani kisah Usamah bin Zaid. Di usianya yang sangat muda, Rasulullah SAW mempercayakan kepemimpinan pasukannya kepadanya. Mengapa? Karena Rasulullah menganggap bahwa anak muda itu penuh dengan energi, keberanian, dan kemampuan menyampaikan sesuatu dengan jelas. Anak muda hari ini pun bisa menjadi agen perubahan jika komunikasi mereka lahir dari rumah yang sehat, lalu diasah dengan adab, empati, dan keberanian. Mari sejenak kita renungkan, rumah yang sunyi dari komunikasi bisa melahirkan generasi yang rapuh. Tapi rumah yang hangat dengan komunikasi yang sehat akan melahirkan generasi yang kuat. Komunikasi yang penuh cinta menjadi benteng dari keretakan. Komunikasi yang jujur menjadi cahaya yang menuntun. Dan komunikasi yang beradab bisa menjadi bekal investasi yang berharga dari orang tua untuk anak-anaknya. Kalau setiap rumah diisi dengan komunikasi penuh cinta,
Kalau setiap anak muda berani berbicara dengan hati yang jernih, maka bukan hanya keluarga yang harmonis, tapi juga masyarakat yang kuat lahir dan batin. Mari kita mulai dari kata yang sederhana, dari telinga yang mau mendengar, dan dari hati yang tulus menyapa. Karena sesungguhnya komunikasi adalah amanah, dan setiap kata adalah doa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kebenaran, tentu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bila banyak kekurangan, tentu datangnya dari saya pribadi. Untuk itu, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Saya Putri Rifki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parenting Islami dipersembahkan oleh Radio Dakwah Unisia. Kerjasama dengan Nasyatul Aisyah Yogyakarta.